Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Siapa ketua kelas pimpin doa dulu? Dan pimpin doa Dan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pembelajaran hari ini materi kita kaidah pencacahan atau permutasi kombinasi. Tapi sebelum mulai belajar, Pak Guru absen dulu ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa nggak masuk? Dewa Bagus. Dewa Bagus. Satu, ya. Dewa Bagus kenapa? Izin, ada kegiatan. Bayanin dia? Izin. Sama? Oh, masih sakit Konita ini? Ya, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Bisa gabung bersama kita. Itu. Oke, sebelum mulai belajar silahkan dimasukkan dulu yang tidak berkaitan dengan pelajaran kita. Tas-tas dimasukkan. Yang ada di atas meja cuman buku kalian, buku pelajaran sama buku tulis. Nah, siapkan juga buku paket kalian. Nanti kita cari informasi dari sana, buku paket, dan boleh juga menggunakan HP nanti ya. Sudah? Siap? Siap belajar? Siap. Oke, bagus. Kita pelajaran hari ini adalah tentang kaidah pencacahan, yaitu khusus untuk materi permutasi dan kombinasi. Apa itu permutasi dan kombinasi? Nanti kita lihat apa itu. Sebelumnya, kalian pernah belajar tentang faktorial? Pernah? Oke. Yang kemarin ya, pertemuan yang sebelumnya itu. Oke. Kalau saya ulangi kembali, kalau 4 faktorial artinya apa? Iya, betul. Jumlahnya? Berapa jadinya? 24. Kita lihat. Oh, betul. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, kalau gitu selanjutnya saya tanya satu-satu kalau gitu. Hindi. 7 faktorial dibagi 4 faktorial artinya apa? 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 Lagi? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke. Oh iya betul, hasilnya 210. Tapi kalau kita menghitung begini satu-satu kan ribet kan? Nah, bagaimana caranya supaya tidak ribet? Nah, dihapus yang ini 4321 sama, kita hapus saja, kita coret gitu kan? Oke, next. Nah, ini sedikit video pembelajaran manfaat. Apa sih manfaat kita belajar permutasi kombinasi itu? Nah, kita lihat, perhatikan. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan belajar permutasi dan kombinasi pada kaidah pencacahan. Ani, Budi, dan Caca adalah 3 calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Oke, itu dia manfaat kita belajar permutasi kombinasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin kita pemilihan ketua OSIS bisa kita gunakan cara yang ini untuk menghitung. Dari video tadi ada yang bisa menyimpulkan apa sih sebenarnya manfaatnya kita belajar permutasi kombinasi ini? Yang bisa angkat tangan? Kaila, coba Kaila. Jadi kita bisa tahu pemilihan ketua OSIS. Terus jadi kita juga bisa tahu banyak kemungkinan susunan pengurus yang terbentuk seperti ketua OSISnya dan wakil ketua OSIS. Ya itu? Iya. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Kaila. Jadi dengan kita belajar permutasi nanti kita bisa menentukan banyak susunan pengurusnya, kemungkinan banyak susunan pengurusnya si ini jadi ketua seperti video tadi ya. Kemungkinan juga bisa kita susun jadwal piket dan seterusnya. Oke, next.
Adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu kalian bisa menentukan, yang pertama menentukan rumus permutasi dan kombinasi. Apa perbedaan permutasi dan kombinasi? Kemudian yang kedua, kita bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang ada kaitannya sama permutasi dan kombinasi. Oke, next. Oke, ini langkah pembelajaran kita. Pertama, nanti Pak Guru ada masalah, ini minta tolong kita bantu untuk menyelesaikannya. Kemudian setelah kalian mengamati masalah itu, kalian diskusikan. Nanti Pak Guru bagikan LKPD-nya. Kemudian selesai mendiskusikan, ada perwakilan kelompok yang akan presentasi. Yang lain menanggapi. Kalau dia sama, katakan sama. Kalau tidak, katakan tidak. Atau mungkin ada yang ditanyakan kenapa begini, kenapa begitu, silakan. Yang pokoknya satu presentasi, yang lain menanggapi. Nah, kemungkinan nanti yang terakhir Pak Guru konfirmasi jawabannya betul atau salah. Pak Guru tinggal luruskan. Kalau dia salah, bagaimana ya jawabannya sebetulnya. Tapi kalau dia sudah betul, jawaban kalian sama, berarti kalian semua hebat. Nah, terus selanjutnya selesai ini, dalam tahap ini Pak Guru akan melakukan penilaian secara menyeluruh. Waktu kalian mengamati masalah, diskusi kelompok, terutama diskusi kelompok nanti, Pak Guru akan nilai mengenai sikap. Siapa yang hanya numpang nama, siapa yang hanya mengandalkan temannya saja, atau kerjasama, siapa yang bertanya, dan seterusnya. Itu penilaian sikap. Kemudian nanti selesai presentasi, Pak Guru juga akan menguji sampai mana kalian pemahamannya tentang materi ini. Kita menyelesaikan dua soal saja untuk membedakan permutasi sama kombinasi. Oke? Oke, next. Ini kita amati dulu masalahnya ya. Sebelum bagi kelompok, kita amati masalahnya dulu. Nah, nih kita amati. Danu jangan amati ceweknya, Danu. Danu nih. Jangan tanyakan ceweknya, lihat soalnya, Danu. Oke, kita amati soalnya. Soal kemarin, soal matematika yang kemarin pada mid semester itu ternyata jumlahnya 18 soal. Kemudian disuruh berapa banyak cara memilih soal untuk dijawab. Ini nanti penyelesaiannya menggunakan permutasi atau kombinasi. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Ada yang jawab permutasi, kombinasi. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita langsung saja. Kita berkelompok. Oke? Nah, kita selesaikan dulu. Kita cari dulu apa bedanya permutasi, kombinasi. Bagaimana perbedaan rumusnya, dan seterusnya. Oke, silakan ke kelompok kalian masing-masing. Pak Guru bagikan LKPD ya. Pak Guru masih punya banyak nih. Yang mau nambah? Siapa? Boleh. Ya. Oh, Pak Guru tambah lagi satu-satu nih. Cukup kayaknya nih. Ya. Berarti ada 8 cara kan, Pak? Dari 4 orang ini kan, kita anggap namanya A, B, C, D kan gitu. Iya. Nah, dari A, B, C, D ini kan akan dipilih 2 orang berpasangan kan. Iya. Udah, ini kan ada Pak Guru kasih contoh A, B, A, C, apa lagi? A, D. Apa? Kan enggak masuk sih kalau 4 orang. A, B, C, D dong. Iya. Kalau 5 orang baru masuk E. Coba terus diisi. Ada berapa banyaknya kira-kira kalau di data seperti itu? AD. Ada 8 Pak Guru. Coba diisi. Nanti dihitung. AD. BA ini sama hitungannya Pak Guru? Walaupun sama ditulis saja. Ditulis? Pokoknya di data saja dulu. Karena dia kan ketua kelas, kayak yang di video tadi. Dia ketua kelas sama sekretaris, bisa saja dia berbeda kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai LKPD 2, mengenai permutasi dan kombinasi. Baik, mulai dari kegiatan pertama. Di sini terdapat masalah kelas 12 IPA 1 akan memilih 2 orang siswa untuk mengisi jabatan ketua kelas dan sekretaris. Bagaimanakah banyaknya cara pemilihan 2 orang jika ada 4 orang calon
karena terdapat 4 calon, maka yang diambil adalah sampai D saja, A, B, C, D. Di sini kami sudah mencocokkan dari A dengan B, A dengan C, A dengan D, B dengan A, dan seterusnya. Kita cocokkan jawabannya sekarang. Tadi dapatnya berapa, Sophie? Oke, kita lihat dari analisis. Pertama, jumlah yang wajib dikerjakan ada berapa? Ada 5. Kemudian, ya, berarti yang bisa dipilih itu ada 18 dikurang 5 kan? Nah, kemudian jumlah yang dikerjakan adalah 3 soal berarti ya. Nah, berarti dia yang ini. Karena pemilihannya acak, maka kita menggunakan rumus iya, kombinasi. Ternyata betul kombinasi. Oke. Kombinasi tinggal masukkan ke rumus ya. 13C3. Lanjut. Ini 10 faktorial kita coret-coret. Nah, ketemulah hasilnya adalah 286. Berarti kalian betul semua. Oke, bagus. Terima kasih, kalian ngerti. Ini dia yang Pak Guru bilang tadi. Sekarang kita uji, betul enggak kalian paham tentang materi ini? Kita evaluasi. Soal latihan, 2 soal saja. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing dulu. Ini dikerjakan secara mandiri ya. Tadi kita kalian sudah menemukan rumus permutasinya, sudah ada di LKPD kan? Menemukan rumus kombinasi, ya kan? Kemudian kita tes latihan soal, apakah pakai permutasi atau kombinasi, sudah. Tinggal Pak Guru cek nanti jawaban kalian betul enggak pakai permutasi atau kombinasi. Kalau tidak, kalau ada yang keliru, insya Allah minggu depan kita bahas. Yang terakhir, kesimpulan. Ada yang bisa buat kesimpulan? Yang pertama, nah Pak Guru tunjuk sudah. Hindi yang dapat ngomong. Kesimpulannya untuk rumus permutasi. Oke, rumus permutasi K unsur dari N unsur yang tersedia itu adalah P NK N faktorial per N min K faktorial. Oke, tepuk tangan untuk Hindi. Oke, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Untuk pertemuan yang selanjutnya nanti insya Allah kita akan bahas lagi. Ternyata permutasi itu tidak cukup sampai di sini saja. Ada lagi permutasi namanya permutasi siklis. Ada nanti ada unsur yang sama. Nah itu yang insya Allah minggu depannya yang akan kita pelajari. Oke? Tetap semangat ya. Dan yang terakhir, Pak Guru minta kalian di sini refleksi pembelajaran kita. Kalian klik di sini, kalian masukkan di Google Form apa kekurangan, apa kelebihannya pembelajaran kita menarik hari ini. Terus kira-kira untuk kedepannya bagaimana? Sebagai masukan dan evaluasi untuk Pak Guru untuk pembelajaran kita ke depan. Oke, terima kasih. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Lebih kurangnya kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Berdoa, mulai. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya untuk kita dan orang lain nantinya ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.